Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang senantiasa mengasihi kami. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu menolong kami masing-masing untuk memahami akan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Sebagai tanda kami amat mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bait Allah merupakan tempat di mana Allah bertakhta, di mana orang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tempat di mana para imam mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Inilah yang membuat Yesus amat menghargai bait Allah itu. Sehingga ketika ia melihat orang-orang tidak menghargai bait Allah, Yesus amat marah. Diceritakan bahwa ia mengusir pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Ia juga menghambur uang-uang penukar ke tanah. Dan ia juga membalikan meja-meja yang ada di pelataran bait Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus melakukan semuanya ini karena ia mau memberi pengajaran kepada orang-orang bahwa bait Allah adalah tempat doa, bukan tempat berjualan, bukan tempat untuk bercerita satu terhadap yang lain. Maka mari kita belajar untuk mencintai, menghargai gereja,
di mana kita semua bersyukur kepada Tuhan. Karena sering saya dan Anda kurang menghargai gereja. Kadang kita ngobrol dengan teman di dalam gereja. Kadang kita membaca SMS, membaca WA, chatting dari teman. Saat kita berada di dalam gereja. Maka Yesus mengingatkan kita semua bahwa gereja adalah tempat doa. Tempat di mana kita membangun relasi dengan Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan di dalam gereja. Dan kita berusaha untuk memelihara gereja. Supaya gereja itu tetap menjadi tempat yang nyaman bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita merawat gereja. Mari kita berusaha untuk menjaga keheningan di dalam gereja. Supaya kita sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Tetapi juga kita bisa hening dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dikatakan juga bahwa gereja atau bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri. Maka mari kita berusaha untuk menjadikan tubuh kita menjadi bait Allah, di mana Allah meraja di dalam seluruh diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sesungguhnya mencerminkan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga siapa saja yang berjumpa dengan kita, sungguh-sungguh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berusaha untuk menjaga bait Allah, menjaga gereja, menjaga hati kita menjadi tempat di mana Allah berkuasa atas diri kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa gereja adalah tempat di mana kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami menghargai gereja dan menjadikan gereja sebagai tempat untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami juga mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami sadar bahwa diri kami adalah bait Allah. Sehingga dari hari ke hari kami menyediakan hati kami ini bagi Engkau sendiri. Sehingga Engkau datang untuk menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai seluruh diri kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.